Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanil nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu kajian Ahad, Ta'lim Ahad rutin yang offline, pimpinan majelis ta'lim, para asatidzah, para ustazah. Yang offline, apa sih offline? Duduk di ta'lim, duduk di majelis ta'lim, yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang online secara nasional yang alhamdulillah bisa gabung, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, baik yang offline duduk di ta'lim maupun yang online secara nasional. Secara nasional, pengurus PPUMI, pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia dari semua provinsi yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah taklim rahimakumullah. Ngaji jam 6 saya udah dengerin, yang ratibnya, yang yasinnya,
yang tahlilnya, yang sholawatnya, yang tahmidnya, semoga semuanya dijadikan tamla'u fil mizan. Apa itu? Pemenuhan, pemberat timbangan amal kebaikan kita. Sampai jam berapa ngaji? Sampai setidaknya jam 9 atau setengah 10. Mau ngapain? Yuk kita mensejahterakan diri kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi saya buka di awal. Allah perintahkan ketika futuh Makkah. Apa itu futuh Makkah? Setelah Rasulullah menaklukkan kota Makkah, maka Rasulullah kembali ke kota Makkah dari Madinah untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, disebut haji wada juga, haji perpisahan. Maka waktu Rasulullah berangkat ke Madinah, di Makkah itu banyak kaum musyrikin. Ngapain mereka? Mereka katanya menyembah Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa katanya? Mereka menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya di Mekah nih. Kita pengen umroh kan? Kita pengen haji kan? Menyembahnya di Mekah itu yang disembah Ka'bah. Udah disembah Ka'bah, tapi mereka di pinggir-pinggir Ka'bah itu mereka letakkan patung-patung berhala. Mereka sembah melalui patung-patung berhala. Mereka sembah melalui patung-patung berhala. Ketika mereka ditegur, hei, kamu sembah Allah. Di mana sembah Allahnya? Menghadap kiblat Ka'bah. Karena Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Di Ka'bah tempat tawafnya manusia. Sembah Allah dengan menghadap Ka'bah. Mereka simpan batu-batu berhala yang gede-gede, besar-besar. Ketika ditegur, kan kamu disuruh nyembah Allah menghadap kiblat Ka'bah, tapi kenapa kamu letakkan batu-batu berhala? Untuk apa? Untuk disimpan. Mereka jawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung berhala. Kami cuman mau patung berhala ini, para patung-patung ini menyampaikan doa kami kepada Allah melalui Ka'bah langsung kepada Allah. Maka bacalah doa agung ke nama Allah, doa yang khusyuk seperti mereka berdoa dengan khusyuk kepada nenek-nenek moyang mereka tadi. Disampaikan kepada mereka, maka di antara mereka, di antara jamaah haji, di antara kita semua, ada yang membaca faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa katanya? Di antara mereka ada yang berdoa, faminan nas. Di antara mereka ada yang berdoa. Apakah doanya? May yaqulu, mereka berdoa, Rabbana atina,
fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka berdoanya begini nih, ya Allah, berikan kebaikan buat aku di dunia. Maka mereka dapat apa yang mereka minta di dunia, dapat. Ibu berdoanya, ya Allah kasih rezeki saya, ya Allah sukseskan anak saya, ya Allah beri kekayaan saya, ya Allah jangan suami saya selingkuh, ya Allah sejahterakan rumah saya, keluarga saya, anak-anak saya, hebatkan anak-anak saya, sukseskan anak-anak saya. Ibu mintanya semuanya urusan dunia. Maka kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ibu di dunia dapat, tapi di akhirat ibu nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian ibu ngelawan sama suami, ibu selingkuh dari suami, ibu membangkang sama suami, bahkan ibu sholat pun lupa karena sudah bahagia, ngaji nggak mau. Maka syarat dari bunda ngaji di akhir pagi supaya apa? Hatinya dicas, hatinya diisi. Dunia saja kita kejar, tetapi akhirat lupa. Maka kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia dunia dapat, hidup sejahtera, anak sekolah, rumah tangga baik, tapi jangan harap di akhirat dapat bagian, di akhirat dapat pahala. Saya selalu sampaikan, jadikan kehidupan kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat. Namun demikian kata Allah, itu buat orang-orang yang pengen dunianya bahagia, akhiratnya enggak. Tapi kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang perlu. Tetapi di antara mereka semua waktu tawaf wada itu ada yang mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka saat tawaf wada, saat mau pulang meninggalkan Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana atina, Tuhanku berikan kepadaku, atina fid dunya hasanah, di dunia itu kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, jauhkan aku ya Allah dari siksa api neraka. Begitu doanya yang benar. Maka doa tersebut selalu dibawa oleh kita sampai ke kampung halaman dalam sholat wajib kita, dalam doa-doa kita. Kalau orang sudah berdoanya seperti itu, maka kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka semuanya, baik yang tadi minta untuk urusan dunia saja, maupun yang minta di dunia baik, di akhirat selamat, maka kedua-duanya adalah mereka semua akan diberikan oleh Allah hasil daripada usaha dan doanya masing-masing. Yang didoa saja, yang doanya urusan dunia saja,
ya dikasih oleh Allah urusan dunia saja. Yang doanya pengen akhirat saja, dunianya dapat. Apalagi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah 201, 202, 203, maka ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Baik yang doanya untuk dunia saja maupun doanya untuk dunia dan akhirat saja, atau akhirat saja, maka mereka semua akan dikasih oleh Allah hasil apa yang mereka doakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka usahakan di dunia. Wa ma lahum ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka semuanya akan dikasih oleh Allah hasil usahanya mereka, baik dunia maupun akhirat. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Cukup di situ sebagai bekal buat ibu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungan. Cepatan polisi, cepatan Allah. Makanya jangan suka ngebangga sama Allah. Gitu bu. Takutan polisi, takutan Allah. Bohong. Itu. Jadi niat kita di dunia hasanah wa fil akhirati. Oke bu, ngajinya sedikit aja. Ada yang bertanya dulu situ? Saya mah masih bekal saja kepada ibu. Ada yang mau nanya nggak? Kajian atau Bu Ajeng dari luar yang bertanya Bu Ajeng? Kedengaran nggak Bu Ajeng? Apa yang menjadi dasar kepercayaan dalam Islam? Makanya ini apa? Mic-nya mana? Ya, tanya Bu. Oke, satu aja pertanyaannya online tadi. Apa yang menjadi dasar kepercayaan dalam Islam? Apa yang menjadi dasar kepercayaan dalam Islam? Yang menjadi dasar kepercayaan dalam Islam, al-hayatu aqidatun wa jihad. Hidup itu adalah akidah, tauhid, dan perjuangan. Allah kasih kita inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, satu kesatuan hati kita, pikiran kita, fuad kita. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar dari kepercayaan dalam Islam adalah akidah yang nempel dalam hati. Yakinkan dulu ada kita, ada manusia, ada semua yang ada di alam semesta ini. Ada yang menciptakan, adanya Allah, bahwa kita enggak berdiri sendiri. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita, dikandung 9 bulan. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah, Khaliqul Alam, Rabbul Alam.
Allah Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta termasuk diri kita. Maka dasar kepercayaan dalam Islam adalah akidah yang ada dalam hati kita. Kita terapkan tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan kita, yang perlu kita tauhidin, yang perlu kita yakini sepenuh jiwa raga kita. Maka akan lahirlah yang namanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dasar kepercayaan kita adalah tauhid, keyakinan yang ada dalam hati kita, yang kita implementasikan dalam tingkah laku kita. Ketika kita ada takut pada Allah, maka itu kepercayaan kita udah nempel. Saya mau selingkuh dari suami, tapi Allah tahu. Saya mau jahatin orang itu, saya mau ngebohong sekali, terus-terusan akan mencari kebohongan-kebohongan yang lain. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang satu. Kita sadar, kita yakin, kita percaya kalau kejahatan, kejelekan yang kita buat dan kita lupa pada Allah, maka hakul yakin satu waktu itu akan dibongkar sendiri oleh Allah melalui diri kita kah, keluarga kita kah, saudara kita kah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah masih sayang sama kita. Aib kita, kejelekan kita, akhlak kita yang jelek masih Allah tutupin. Ya apa ya? Coba Allah buka. Kita ngebohong sama suami, kata Allah, dia ngebohong sama suami, hidungnya saya panjangin dikit sekali. Ngebohong lagi 2 kali, panjangin dikit lagi. Ngebohong lagi, panjangin dikit lagi. Lama-lama panjang gak tuh hidung? Panjang. Kayak si pet. Kenapa? Allah masih sayang. Ditutupin aib kita. Coba kalau ibu berbuat jahat, ibu jahat amat teman, kerjaan ibu ngegunjing, ibu punya pikiran terus kotor dan jahat. Sekali ibu berpikir jahat, berbuat jahat sama teman, langsung ibu benjut di atas jidat ibu satu. Sadar, salah sama teman lagi, jahat sama teman lagi, satu lagi, benjut sebelahnya, jahat lagi, benjut paling atas. Apa yang terjadi? Penuh kepala kita. Maka kepercayaan, keyakinan kita terapkan dalam hati kita. Hakul yakin bahwa Allah melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Tapi Allah Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Dan terakhir yang sering kita kaji bersama ibu-ibu adalah as-sabur. Sifat Allah Maha Sabar. Dalam Asmaul Husna, as-sabur disimpan paling akhir. Kenapa? Paling akhir, menempati posisi akhir. Sabar dulu, ditumpuk. Allah Maha Sabar, kagak langsung menghukum hamba. Karenanya tanamkan keyakinan, tanamkan keyakinan, kepercayaan mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan pikiran kita. Begitu wajahnya. Clear wajah? Oke, Bun, oke. Thank you, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan kajian kita sebagai benteng dalam kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna waliwalidayna amin. Amin amin. Allahumma afwanna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa alidna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.